Selamat pagi semuanya, wherever you are in the world. Good morning everybody. Kembali lagi bersama saya Agus Wiratno di channel Camp Bahasa Inggris. So today we are going to talk about noun, salah satu dari part of speech. But today we discuss about noun only. Jadi gak ada dua karena durasi, dan noun is more complex than adjective, adverb, conjunction, dan yang lainnya. Ini lebih kompleks dibandingkan materi-materi sebelumnya. Yang paling kompleks mungkin nanti kita baru tahu mana yang paling kompleks untuk dipelajari. So don't waste any more time, let's go to the slide. Noun, mungkin semuanya sudah mengerti apa itu noun, yaitu kata benda. Nah, kata benda ini ada pembagiannya, yaitu ada yang common nouns dan ada juga yang proper nouns. Untuk singkatnya, common nouns ini yang masih umum, general. Kalau proper nouns ini yang khusus atau spesifik. Jadi materi ini saya ambil dari Basic English Grammar untuk chapter atau book 1. Nah, untuk memperkuat pendapat tadi mengenai apa itu nouns, apa itu common and proper nouns, di sini saya tampilkan sebuah tabel untuk membedakan mana yang common dan mana yang proper. Dan di sini saya ambil dari www.onlymyenglish.com, situs belajar online, bisa ditemukan di Google dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk common noun ini akan kita bahas sedikit, yaitu car, mobil. Umum kan, mobil. Nah, kalau khususnya ada banyak, ada merek Xenia atau Daihatsu, Toyota, Audi, Mitsubishi, dan lain sebagainya. Itu khususnya. Lebih khusus lagi ke nama brand atau tipenya seperti Xenia, Avanza, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari common dan proper noun. Common, umum, proper yang lebih khusus. Gitu. Selain itu ada banyak lagi. Silakan dilihat saja di layarnya, itu ada banyak. Salah satunya I just mention, yaitu car, kemudian ada singer, penyanyi. Ya, penyanyi kan istilah umum, khususnya ke orangnya, seperti itu. Oke, let's go to the next slide. Kita langsung bahas common nouns di sini supaya tidak terlalu lama. Common nouns itu words for people, animals, places, and things. Jadi untuk people itu apa saja, animals, places, dan things itu apa saja. Di sini ada contohnya. Untuk people ini ada actor, aunt, baby, baker, lebih semacam profesi gitu ya. Ada dentist, ada judge, lawyer, dan lain sebagainya. Untuk animals itu ada cat, kucing, umum. Khususnya ada yang jantan, ada yang betina. Mungkin ada sebutannya khusus untuk cat, tapi nanti kita cari tahu sama-sama. Kemudian ada dog, dove, fish, goat, goose, hen, dan lain sebagainya. Banyak. Untuk places atau tempat itu seperti airport, cave, school, dan lain-lain. Airport kenapa masuk dalam common nouns? Karena airport bandara umum, khususnya bandara misalnya Tarakan International Airport misalnya boleh. Atau Surabaya International Airport, apa namanya itu? Kalau Tarakan itu Juwata International Airport. Kalau airport-airport yang lain namanya saya kurang memahami. Mungkin teman-teman semuanya lebih tahu. Dan untuk things, benda-benda, ini seperti bag, tas, can, kaleng, bread, roti itu umum. Khususnya itu roti apa? Ada roti O, ada roti boy, ada roti tawar, dan lain sebagainya. Seperti itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ya, ini masih dari Basic English Grammar. Saya ambil sumber belajarnya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di sumber belajar yang lain. Nah ini untuk tugasnya ini kita identifikasi ya. Kita diminta untuk mengidentifikasi mana-mana yang termasuk common nouns. Jadi I hope from my presentation we can now decide which one is common noun and which one is non-common noun. Baik, kita diskusi mengenai common nouns. Kira-kira untuk number one, there's a little bird in the garden. Common noun-nya yang mana ya?
Common noun-nya adalah bird. Ya, karena burung itu masih umum. Khususnya ada burung macam-macam nih. Ada eagle, itu juga termasuk burung. Ada burung gereja, ada burung banyak macam. Jadi bird ini adalah common nouns yang masih umum. Gitu. Kemudian number 2, who's your teacher? Ya, teacher, guru. Khususnya apa? Khususnya seperti guru-guru kita, ada Mr. Agus, ada Miss Afni, atau nama guru yang lainnya itu termasuk proper nouns. Dan teacher di sini adalah common nouns. Kemudian ada apa lagi? Ada apple. Number 4, Kate has a lovely doll. Baik, untuk teman-teman yang bisa di-post video ini dan coba coret-coret di bukunya untuk mencari common nouns di antara number 4 sampai number 10 itu apa saja. Silahkan post dan kita bandingkan hasilnya. Sudah? Finished? Let's go checking. The doll untuk number 4. Ada stories, doctor, dictionary, bananas, phone, dan book. Nah, jikalau teman-teman punya penilaian yang berbeda mengenai common nouns, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Kita diskusi sama-sama. Next slide. Baik, second exercise of common nouns. Ada apa saja? Nah, ada mixed bag of words, ada sekumpulan acak kata-kata. Kita diminta untuk mengkategorikan kata-kata yang di dalam tabel itu ke dalam kategori people, animals, places, dan things. Sebagai clue awal, Mr. already prepare you some. Okay, don't forget to write down your answer on your book. Kira-kira swimmer, letters, mountain, granny, snail, dan lain sebagainya sampai dengan camel itu termasuk kategori mana? Nah, Mister sudah sediakan satu baris, sisanya coba kalian teman-teman sendiri yang mengkategorikan. Oke, let's go to the next slide. Kita kali ini membahas proper nouns. Kalau tadi common nouns masih general, proper nouns lebih more spesifik lah. Bahkan saking spesifiknya bisa menyebutkan brandnya. Proper nouns adalah penamaan untuk orang-orang tertentu yang lebih spesifik, tempat-tempat tertentu yang lebih spesifik, atau benda-benda yang lebih spesifik. Dan proper nouns ini biasanya diawali dengan huruf besar dimanapun dia berada, mau di awal, di tengah, di akhir. Tapi kalau common nouns hanya di awal kalimat saja sebagai huruf besar. Jika di tengah, di akhir, tidak, huruf kecil saja. Oke, ini ada word files mengenai proper nouns untuk kategori orang seperti Alibaba, Florence Nightingale, kemudian nama presiden kita, nama orang tua kita, nama teman-teman, dan banyak lagi someone's names seperti itu ya. Atau someone's action figures seperti Batman, Joker, Spider-Man, itu juga termasuk proper nouns. Next one, oke. Negara Indonesia, menyebut orang-orang Indonesia dengan sebutan Indonesian, seperti itu. Sama dengan yang ada di contoh ini, ada American, orang Amerika, Egyptian, orang Mesir, Indian, orang India, Italian, orang Italia, dan Thai, orang Thailand. Itu untuk kategori people. Selanjutnya kita punya kategori untuk apa nih? Ya, places, tempat, seperti nama kota, city, cities, kota sama ya. Buildings, landmarks adalah proper nouns. Seperti Hong Kong, nama kota. Negaranya juga namanya sama, Hong Kong. Kemudian ada Egypt, Tokyo dari Jepang. Kalau di tempat kita apa? Ada Tanjung Selor, Tugu Cinta Damai, apalagi Telur Pecah, Tugu Telur Pecah, atau yang lainnya. Tuh, kemudian, nah, days of the week
Dan bulan-bulan juga termasuk proper nouns. Jadi penulisannya di awalnya harus diawali katanya diawali dengan huruf besar. Seperti itu, seperti Sunday, Monday sampai Saturday itu termasuk hari. Kemudian untuk bulan Januari sampai Desember itu juga harus diawali dengan huruf capital. Kemudian nama-nama gunung, sungai, laut, danau itu juga termasuk proper noun seperti Gunung Putih, Gunung Rian, Danau Toba, seperti itu. Kemudian nama-nama hari perayaan, festival juga termasuk proper noun seperti Eid Mubarak dalam bahasa Inggris yang artinya Hari Raya Idul Fitri, Christmas, Independence Day, Hari Kemerdekaan, Labor Day, Hari Buruh, maupun Mother's Day, Hari Ibu, dan masih banyak lagi special events. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami proper nouns, di sini ada bisa lampirkan semacam tugas. Nah, silakan buka dulu bukunya, coret-coret bukunya, kemudian kita mulai untuk menggarisbawahi atau kita spotting di antara kalimat number 1 to number 8. Kita diminta untuk mencari yang mana yang proper nouns. Okay, for number 1, July is often the hottest month in summer. Bulan Juli biasanya termasuk bulan yang paling panas di musim panas. Ya, jawabannya apa? Silakan pause video ini dan silakan mulai mengerjakan. Kita akan membandingkan hasilnya. Baik, finish ya. Misalnya finish, kemudian number 1 itu ada July karena termasuk nama bulan. Names of months in a year. Kemudian number 2 ada Alibaba sebagai nama atau people. Kemudian number 3 ada Sean and Ashley. Number 4 Mr. Lee. Number 5 itu Cinderella. Salah satunya Cinderella. Kalau menemukan lebih dari satu juga boleh. Nanti tuliskan di kolom komentarnya. Kemudian number 6 Uncle Mike. Number 7 Tuesday. Number 8, ya semua pasti tahu, Lion King, karena ciri-cirinya setiap katanya diawali dengan huruf capital untuk proper nouns. Baik, we go to the next slide, to the second exercise of proper nouns. Nah, di sini ada a bag of words dan kalian diminta untuk categorize kata-kata tadi ke dalam kategori common atau proper nouns. Silakan pause video ini dan start doing. I will give you some clues. Ya, clue-nya adalah hotel, bank termasuk common noun. Untuk proper noun, sorry for the noise. Sorry if you feel inconvenient with the situation I'm in. We continue. Proper nouns itu ada January salah satunya. Sisanya silakan coret-coret sendiri. Nanti kalau ada perbedaan kita discuss di kolom komentar saja. Baik, we go to the next slide. Now we talk about singular nouns. Jadi selain common dan proper nouns, kata benda ini ada juga yang bentuknya tunggal, singular, ada juga bentuknya plural. Selain itu ada juga yang konkret, ada juga yang abstrak. Contoh yang konkret seperti ini, apa namanya ini dalam bahasa Inggris? Mess. Karena bendanya bisa dilihat oleh indera kita nih. Kalau abstrak yang nggak terlihat seperti kebahagiaan or happiness, gimana bentuknya tuh? Abstrak ya. Nah, itu contoh untuk abstract noun. Oke, we go to the topic singular nouns. Dari namanya saja singular nouns ini kata benda yang ditujukan untuk menamai suatu benda yang single, tunggal saja. Seperti one person, one animal, one place or thing. Kita gunakan singular noun. Contoh, an airplane, a bicycle, dan lain sebagainya.
a mouse, a mess, dan banyak lagi dicontoh sebagaimana yang you can see on your screen. Nah, selain itu ada an egg, an envelope, an ice cream, ada an igloo, an orange, dan yang lain sebagainya. Kok beda ya? Di tabel satunya A saja, di tabel satunya ada tambahan huruf N. Jadi bagaimana membedakannya? Kapan kita pakai E dan kapan kita pakai N? Baik, kita akan berikan penjelasannya di sini. Nah, untuk awalan seperti A saja, itu kita gunakan ketika kata benda yang kita gunakan ketika disebutkan hurufnya huruf konsonan. Seperti ini, uniform. Itu jika kita sebutkan uniform, maka diawali dengan huruf Y yang terbaca di situ, yang terucapkan di situ. A uniform. Kemudian ada a university. Walaupun katanya itu diawali dengan huruf hidup, tetapi ini berlaku hanya untuk ketika diucapkan. Maka dari itu menggunakan artikel sebagai indikator untuk menyatakan kata itu dalam bentuk singular. A uniform, sebuah seragam. A university, sebuah perguruan tinggi, seperti itu. Karena jika diucapkan di sampingnya itu ada semacam bentuk pengucapannya uniform, university, seperti itu. Baik, bagaimana dengan yang slide di bawahnya nih? A basket, a bowl. Jelas ketika kita mengucapkan basket, maka basket diawali dengan huruf konsonan, maka menjadi a basket. Nah, kemudian sebaliknya, ada kata yang diawali dengan huruf konsonan, tapi artikelnya untuk menunjukkan singular menggunakan an. Sebab tadi ketika diucapkan yang terucap pertama adalah huruf vokal, seperti an air, an honor, dan an hour. Walaupun menggunakan huruf H, tapi ketika diucapkan tidak H, hour, honor, hair, no. An air, an honor, an hour. Semuanya menggunakan huruf hidup ketika diucapkan, maka artikelnya adalah an. Next, plural nouns, untuk yang jamak. Jadi ketika kita membahas sesuatu yang bersifat jamak, misalnya ada 2 peserta didik, ada 2 guru, ada 2 mobil, biasanya kita menambahkan s di belakang katanya. Contoh, dari bird yang satu menjadi birds, burung-burung. Broom, sapu. Brooms, banyak sapu. Seperti itu. Camel, camels, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga yang diberikan tambahan atau suffix is. Jadi nggak semua s, tapi ada juga yang is. Contohnya seperti ini, beach, beaches. Nah, kalau dilihat dari pola katanya, untuk yang suffix is menempel pada kata-kata yang akhirannya ch. Ya, nah, di sini ada ch, beach, branch, church, sandwich, which, ditambahi is. Kemudian ada yang box, menjadi boxes, bush, bushes, dress, dresses. Seperti itu. Jadi dari polanya kita bisa tahu kita tambahkan apa untuk menunjukkan kata itu plural. Lanjut. Nah, ada juga yang sufiksnya ies, dalam bahasa Inggris. Nah, apalagi nih? Sama, artinya untuk menunjukkan lebih dari satu, tapi biasanya untuk untuk sufiks ies itu menempel pada kata-kata yang akhirannya adalah huruf y atau y. Seperti baby menjadi babies,
baby menjadi babies, cherry menjadi cherries, diary diaries, dan sampai strawberry. Bahkan kalau ada yang lain, boleh tambahkan di kolom komentar. Kemudian seperti ini. Nah, ini dia nih, beda ya. Kalau tadi akhirannya Y saja, kalau yang ini akhirannya paling akhir Y, tapi sebelum huruf Y ada huruf vokal seperti chimney. Dua huruf terakhirnya adalah huruf vokal dan huruf konsonan, maka hanya menambahkan S saja. Chimney, cowboy, day, mau dijadikan lebih dari satu, hanya tambahkan S. Sedangkan sebelumnya, jika akhiran katanya huruf Y saja dan tidak ada huruf vokal sebelum huruf terakhir, maka tambahannya adalah IES. Seperti itu. Kita bisa tahu dari pola kalimat atau pola katanya. Masih dengan plural nouns. Nah, jika kata-kata itu berakhiran dengan huruf F, maka untuk membuatnya plural ada perubahan menjadi V E S. Seperti contoh calf. Calf ini kalau bahasa Indonesia itu betis. Calf. Oh, betis. Calf. Oh, sorry. Calf ini ya betis juga bisa. Sapi juga bisa. Calf. Calves. Elf. Elves. Elf ini kurcaci macamnya. Half. Halves dan leaf. Leaves. Seperti itu. Untuk makna, silakan boleh buka di dictionary-nya masing-masing. Kemudian ada loaf, shelf, thief, wolf. Kira-kira kalau kita buat plural nanti bentuknya seperti apa ya? Nah, ini silakan pause video ini dan mulai untuk mencoba mengganti dari bentuk singularnya ke bentuk pluralnya seperti apa dengan pola tambahan yang seperti ini. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, seperti chef menjadi chefs, chief, chiefs, cliff, cliffs, seperti itu. Jadi ada beda ya, sama dengan yang sebelumnya. Kalau ada huruf vokal sebelum huruf konsonan F, maka ada tambahan S saja. Nah, itu. Dan beberapa kata yang berakhiran dengan FE, maka ketika membuatnya plural, F diganti menjadi huruf V dan ada tambahan S di akhir. Seperti knife menjadi knives. Karena huruf E di akhir sudah ada di situ, huruf F yang diubah menjadi V. Knives, lives, wives. Seperti itu. Kemudian ada dwarf, hoof, scarf. Perubahannya bisa juga tambahan S saja, bisa juga mendapatkan tambahan VES seperti itu. Kemudian masih plural nouns. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe video ini ya, subscribe channel YouTube ini jika pembelajaran ini atau sharing informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, mau pelajar, mau mahasiswa atau mau umum, boleh silakan subscribe dan silakan bagikan video ini ke siapa saja yang pengen belajar bahasa Inggris. Di sini kita belajar sama-sama, makanya saya buka kolom section di sini untuk menampung pendapat-pendapat teman-teman semuanya. Jika ada sedikit kesalahan atau banyak di video ini, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, subscribe. Lanjut. Plural nouns. Rhino, jika suatu kata diakhiri dengan huruf O seperti contoh ini, maka tambahannya S saja. Kita teliti apakah rhino ini hanya dengan tambahan S. Rhino, dua huruf terakhir itu adalah NO. N huruf konsonan, O ada huruf vokal, maka tambahannya menjadi S saja. Baik, kemudian kangaroo, dua huruf terakhir, huruf hidup, kemudian untuk membuatnya plural, kita tambahkan S. Kemudian ada hippo, video, dan zoo. Tambahannya S saja untuk membuatnya plural.
Bagaimana dengan, nah ini ada perbedaan dengan tomato, potato, dan hero. Untuk membuatnya plural, tomato, tomato, tambah es, potatoes, dan heroes. Seperti itu. Bagaimana dengan seperti ini? Tikus dan mouse. Sama-sama mouse nih, kalau bahasa Inggrisnya kan. Kalau membuatnya plural, yang hewan tikus ini dibuat plural, apakah hanya menambahkan s, es, atau yang lain? Oh, ternyata jika hewan tikus dibuat plural dalam bahasa Inggris menjadi mice. Dan mouse jika dibuat plural, kita tambahkan s saja. Plural mouses. Baik, selanjutnya ada apa? Ada beberapa kata benda yang bentuknya sama, mau dipakai singular, mau dipakai plural juga sama, seperti bison, deer. Padahal sama-sama hewan, sedangkan tadi rhino juga bisa. Oh, ternyata untuk bison dan deer itu tidak berlaku. Ini dari mana? Ini dari sananya. Kita hanya belajar saja. Ternyata bison, deer tetap. There is a bison. Yesterday I saw 2 bison. Jadi nggak ada tambahan s. Selain itu ada sheep. Kalau 2 ya sheep. Reindeer, reindeer juga sama. Kenapa? Dari sananya. Nah, sama juga dengan ikan. Kalau kita gunakan fish, bisa. Kalau untuk fishes juga bisa, untuk menunjukkan ada banyak fish yang ada di lautan. Maka kita pakai fishes, so many fishes. Nah, ini dia. Ini selalu jamak. Kenapa? Karena ada pasangannya. Kanan, pasangannya kiri. Seperti itu. Ada binoculars atau semacam teropong. Ada goggles. Ada jeans, trousers, pliers, dan lain sebagainya. Pants yang kanan kiri ya. Celana, shorts juga kanan kiri. Sandals kanan kiri. Nggak mungkin pakai sebelah. Scissors juga kanan kiri. Sneakers, slippers, stockings juga kanan kiri. Dari semua kata-kata ini kita bisa buat dalam bentuk singular tapi dengan menambahkan a pair of. Contoh, a pair of binoculars. Sepasang binoculars, sepasang ya kanan kiri. A pair of shoes, a pair of shorts, seperti itu. I have a pair of shoes. Saya punya sepasang sepatu. Sepasang. Untuk latihan, nah di sini ada kata-kata dan petunjuknya adalah mengkategorikan apakah kata-kata tersebut termasuk singular atau plural. Silakan pause video ini dan silakan untuk mengerjakan sendiri untuk mencari tahu seberapa jauh kemampuan kita mempelajari singular dan plural nouns ini. Nah, apakah ada clue? Ya, ada beberapa jawaban yang sudah bisa tambahkan. Selebihnya silakan coret-coret sendiri. We go to the next slide. To exercise, dan ini juga sama, kita buat dalam bentuk plural. Apakah hanya ditambahkan ies atau hanya s saja sesuai dengan instruction. Key, city, butterfly, dan lain-lain sampai number 10. Dan ini juga, apakah hanya menambahkan s, es, atau mungkin ada yang lain? Silakan. Silakan pause video ini dan mulailah mengerjakan. Supaya ada ilmu barunya. Jadi ada interaksi antara saya dengan teman-teman semuanya. Seperti itu. Tidak hanya mendengarkan, karena dengan mendengarkan banyak mungkin akan membingungkan, lebih baik sambil dipraktikkan. Seperti itu. Selain itu ada collective nouns. Untuk apa collective nouns ini? Adalah untuk gabungan, kelompok-kelompok, orang-orang, animal, benda-benda. Contoh, apa ini kira-kira? A group of people, mungkin lebih tepatnya a family. Kemudian ini ada players.
kita sebutnya a team supaya lebih enak lah, lebih singkat. Kemudian ada banyak peserta didik, many students, kita sebut saja a class, karena mungkin situasinya di ruang kelas, maka kita sebut a class. Seperti itu. Selain itu ada an audience, penonton, audience skala banyak, a band, ada pemain gitar, pemain drum, pemain bass, banyak ya, a choir, sebuah pemandu, apa namanya, semacam a choir, paduan suara, a class, gang, a group, a team. Seperti itu. Selain itu bisa juga collective noun ini menunjukkan satu kesatuan, bisa juga dipecah seperti my family was happy to see me. My family mungkin terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, di sini kan banyak nih. Kita bisa jadikan satu menjadi my family was happy to see me, atau mau dipecah banyak menjadi my family were happy to see me. Jadi kalau misalnya untuk pecinta bola nih, football lover, mendengar atau membaca berita mengenai tim favoritnya, misalnya Inter Milan are the best Italian football team, itu benar, jangan disalahkan, karena Inter Milan itu terdiri dari banyak pemain, ada kiper, pemain belakang, gelandang, striker, pelatih, manajemen, jadi lebih dari satu. Itu jika dipecah boleh, atau dijadikan satu juga boleh. Misalnya Inter Milan is the best Italian football team, atau Inter Milan are the best Italian football team, karena saya fans Inter. Nah, ini dia yang saya maksudkan tadi. People juga bisa. People are now asked to put on mask. Orang-orang sekarang dipaksa untuk menggunakan masker for protection. Atau police bisa satu, the police is pursuing bank robbers, atau the police were pursuing bank robbers. Masih di collective nouns. Untuk grup musik biasanya kita sebut a band of musician. Untuk anak ayam umumnya a brood of chickens. Untuk ikan-ikan yang berkelompok itu biasanya disebut a school of fish. Tapi kadang ada yang nggak mau repot, misalnya pakai kata a group aja lah. Silakan, selama teman bicaranya mengerti, orang lain mengerti, nggak apa-apa. Misalnya a group of musician, sebuah kelompok musisi. A group of chicken, sekelompok anak-anak ayam. Oke, boleh lah. A group of fish, sekelompok ikan-ikan. Boleh, karena masih kita bisa memahami. Nah, untuk yang lainnya juga saya sertakan di video ini menurut buku yang saya kutip tadi, seperti itu. A collection of books, a flock of sheep, a flock of birds, a gang of robbers, seperti itu, menunjukkan sebuah kelompok. Next exercise. Nah, apa tugasnya? Farmer Johnny had. Jadi kita diminta untuk menganalisa gambar, kemudian mengubahnya ke dalam kata-kata. Menggunakan a group kah, a flock kah, a gang kah, atau yang lainnya tadi. Geese. Geese ini angsa. Kita lihat di air itu ada 3 angsa. Kemudian a sheep, domba. Nah, di sana ada domba-dombanya itu ada 4. Jadikan kelompok nih. Apakah menggunakan a group of sheep atau ada yang khusus? Kemudian ada cattle. Cattle itu, nah itu dia ada sapi, ada anakan sapi itu namanya cattle. Horses, kuda-kuda. Kemudian ada coyotes. Coyotes itu sepertinya yang diusir oleh Farmer Johnny itu, semacam anjing atau apa nih, yang memakan bangkai lah, atau memakan daging. Nah, a gaggle ternyata. Untuk yang lainnya silakan pause video ini dan cobalah mengerjakan. A flock of sheep, a herd of cattle. Yang satunya tadi silakan cari sendiri. Kemudian ada masculine dan feminine nouns. Masculine kata benda,
sebutannya untuk yang jantan, yang laki-laki, anak-anak laki-laki lah. Kemudian untuk hewan-hewan yang jantan. Feminin untuk yang perempuan atau betina. Seperti contoh, ada sebutan boy untuk anak laki-laki, girl anak perempuan, man pria, woman perempuan, prince pangeran, princess pangeran, kemudian putri, kemudian ada steward, flight attendant yang laki-laki, ada stewardess, flight attendant yang perempuan, ada waiter, pelayan laki-laki, waitress perempuan, ada king, ada queen, ada groom, ada bride, pengantin pria, pengantin wanita. Nah, itu dia. Masculine and feminine. Contohnya ada banyak nih. Ada actor untuk laki-laki, actress untuk sebutan perempuan, dan panjang ke bawah. Silakan nanti post dan videonya ini dipelajari kembali. Untuk animal ini juga ada sebutannya khusus. Mungkin nggak semuanya tahu, bahkan termasuk saya sendiri juga nggak semuanya paham. Makanya di sini kita berbagi. Untuk chicken, penyebutannya untuk yang jantan itu rooster, ayam jantan. Untuk yang betina, hen, gitu ya. Kemudian cattle, sapi secara umum. Kalau yang jantan disebut bull, betina disebut cow. Kadang kita pukul rata, cow ya sapi. Kemudian lanjut sampai ke tiger seperti ini. Nanti post dan silakan baca sendiri. Selain itu ada yang bisa dipakai untuk menyebutkan dua-duanya seperti ini. Ini kira-kira apa namanya nih? Doctors. Ya, doctors. Laki-laki, perempuan, doctors. Kemudian ada laki-laki dan perempuan, kita sebut dancers. Ada apa tuh? Ilmuwan laki-laki dan ilmuwan perempuan, scientist. Dan masih banyak lagi word files yang tersedia. Ada accountants, artists, designers, engineers, lawyers. Nah, tugas nih untuk mengetahui seberapa paham kita tentang masculine and feminine nouns. Nah, master, ada uncle, lawannya apa? Sama juga dengan exercise 2. Kita diminta untuk mengisikan the host and bla bla bla. The host kan ini untuk sebutan yang maskulin, yang laki-laki. Kemudian untuk sebutan yang perempuannya itu apa? Biasanya dari kata host ini ada tambahan apa untuk menjadi yang perempuan. Host biasanya dengan hostess. Steward apa untuk sebutan femininnya. Kemudian uncle, sebutan untuk femininnya adalah aunt, auntie. Silakan post video ini dan coret-coret di bukunya. Kemudian, nah ini dia nih. Nah, ada masculine, feminine, common gender, kemudian ada neuter. Untuk masculine ini sudah tahu ya semuanya, ini berkaitan dengan yang laki-laki atau jantan. Feminine berkaitan dengan perempuan atau betina. Common gender ini untuk yang kedua-duanya. Kemudian ada neuter, kita cek saja. Nah, berarti neuter ini kira-kiranya untuk suatu benda. Ada lamp, lampu, sun, matahari, ada RAM. RAM di sini mungkin random access memory ya, RAM laptop itu yang dimaksud. Berarti untuk benda. Kalau common gender berarti untuk yang umum, tapi untuk makhluk hidup. Masculine, feminin sudah paham pasti. Silakan post dan mengerjakan tugasnya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, if you have any questions, never hesitate. Let me know by typing, by commenting your thoughts on the column section below. Oke, Mister tunggu partisipasinya di kolom komentar di bawah ini. Right, don't waste any more time. See you later di episode selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Bye.